Halo guys, welcome back. Makasih ya udah mampir lagi. Doa tulus dari gua, semoga dompet lo makin tebel, berkah dan cicilan lo, apapun jenis banknya, cepet lunas tanpa drama. Amin. Pernah nggak sih lo lagi di depan ATM terus kepikiran, apa sih bedanya bank merah, biru, atau kuning yang biasa sama yang ada embel-embel syariahnya? Apa benar cuma beda cara nyapas satpamnya doang? Terus kalau di syariah nggak ada bunga, lah mereka dapat cuan dari mana? Emang karyawannya digaji pakai doa doang? Nah, hari ini gue bakal jadi partner diskusi lo buat bedah tuntas. Gimana sebenarnya mesin duit di bank syariah itu kerja? Kita bakal lihat perbedaannya bukan cuma dari labelnya, tapi dari cara mereka nyari untung yang ternyata punya logika bisnis yang beda sirkuit sama bank biasa. Yuk kita bongkar? Kita mulai dari perbedaan mendasar. Bayangin lo butuh motor. Di bank konvensional, logikanya adalah pinjam-meminjam duit. Bank kasih lo pinjaman duit buat beli motor, terus lo balikin duit itu plus biaya sewa duit yang kita kenal sebagai bunga. Jadi barangnya urusan lo, bank cuma tahu duitnya balik plus bunganya. Makin lama lo balikin, bunganya bisa makin mekar kayak bunga di taman. Nah, di bank syariah, logikanya adalah jual beli atau kerjasama. Bank syariah nggak minjemin duit ke lo, tapi mereka beliin motornya. Terus, bank jual motor itu ke lo dengan harga yang udah ditambah margin keuntungan. Misalnya, harga motor 20 juta. Bank jual ke lo 22 juta dengan cicilan tetap. Angka 22 juta ini udah fix dari awal sampai lunas. Gak ada istilah bunga yang naik turun karena suku bunga dunia lagi galau. Jadi secara kritis, lo bukan bayar sewa duit, tapi bayar harga barang yang udah disepakati di awal. Terus pertanyaannya, bank syariah dapat keuntungan dari mana kalau nggak ada bunga? Ini yang seru, mereka punya 3 jalur utama buat nyari cuan secara halal menurut prinsip mereka. Pertama, margin jual beli atau murabahah. Kayak contoh motor tadi, bank itu berperan jadi pedagang. Mereka beli barang secara cash, terus dijual ke lo secara kredit dengan harga sedikit lebih tinggi. Keuntungannya, ya selisih harga beli sama harga jual itu. Fair kan? Namanya juga dagang. Kedua, bagi hasil atau mudorobah atau musyarakah. Ini buat lo yang punya bisnis. Bank nggak minjemin duit dengan bunga tetap, tapi bank jadi investor lo. Kalau bisnis lo untung gede, bank dapat jatah bagi hasil sesuai kesepakatan. Kalau bisnis lo lagi lesu, bank juga ikut ngerasain pahitnya, tergantung akadnya. Jadi posisinya setara, untung bareng, rugi bareng. Ketiga, sewa menyewa atau ijaroh. Misalnya lo butuh alat berat buat proyek. Bank beliin alatnya, lo sewa alat itu dari bank. Uang sewa itulah yang jadi keuntungan bank. Mirip kayak lo sewa kamera atau sewa apartemen. Analisis kritis gue sebagai partner lo, perbedaan paling berasa itu ada di resiko. Di bank konvensional, resiko mayoritas ada di lo sebagai peminjam. Mau lo untung atau rugi, bunga tetap jalan. Di bank syariah, logikanya adalah pembagian resiko. Karena mereka terlibat dalam transaksi barang atau bisnis lo, mereka sebenarnya lebih peduli sama keberlangsungan aset lo. Tapi jangan salah sangka guys, bukan berarti bank syariah itu lembaga sosial. Mereka tetap institusi bisnis yang cari untung. Cuma caranya aja yang dijaga biar ada unsur riba atau bunga, gorar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Mereka pengen cuan, tapi dengan cara yang dianggap lebih adil buat kedua belah pihak. Jadi pilih yang mana? Itu balik lagi ke kenyamanan lo. Kalau lo suka kepastian cicilan yang tetap dari awal sampai akhir tanpa pusing lihat berita ekonomi, syariah bisa jadi pilihan. Tapi kalau lo merasa skema konvensional lebih simple dan udah biasa, ya monggo. Intinya, bank syariah itu bukan cuma ganti nama istilah Arab doang, tapi sistem di bawah kap mesinnya emang beda cara kerjanya. Mereka untung dari dagang, investasi, dan jasa sewa, bukan dari anak pinak duit alias bunga. Gimana menurut lo? Lo lebih srek sama sistem bunga yang udah umum atau sistem bagi hasil yang lebih terasa partneran? Spill dong pendapat lo di kolom komentar, kita diskusi sehat di sana. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar lo nggak ketinggalan bedah fakta keuangan lainnya. Like video ini kalau lo dapat ilmu baru hari ini, dan share ke teman lo yang masih ngira bank syariah itu nggak nyari untung. Makasih udah nonton sampai habis, tetap kritis, tetap melek finansial. Halo para pencari cuan berkah, gue cabut dulu, stay smart dan jaga terus saldo lo. Bye!